Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Selamat pagi Pak Herman. Ya, selamat pagi semuanya. Masih 29 anak ya yang bergabung. 30 ini. 30 yang sudah bergabung. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Pak Iman minta tolong semua kameranya dinyalakan. Semua kameranya dinyalakan. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. Mari anak-anak kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Suci, terimalah pujian syukur dari kami, sebab Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat dan boleh bernafas kembali dan akan siap menjalani belajar pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini agar kegiatan pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapat perlindungan dari-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sanak saudara kami, keluarga kami, Bapak Ibu guru kami, dan orang tua kami masing-masing. Jika ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan angkat penyakitnya dan sembuhkan dari segala penyakit yang ada. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Segera jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala dan seperti normal kembali Tuhan. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat? Sehat Pak. Ya, puji Tuhan, semuanya sehat. Nah, anak-anak, mohon maaf ya, Pak Iman sudah diberitahu oleh Bu Mia bahwa PJOK hari ini sebenarnya ada PH ya? Iya enggak? Iya kan? Iya. PJOK hari ini sebenarnya ada PH. Namun karena Pak Iman minggu lalu tidak masuk di kelas kalian karena ada apa ya? Minggu kemarin ya? Lupa Pak Iman. Oh, ada tryout AKM ya? Nah, perlu Pak Iman jelaskan kembali. Tryout AKM itu dipilihnya secara acak ya anak-anak. Dipilihnya secara acak melalui program Dapodik. Jadi anak-anak yang terpilih nanti silakan boleh mengikuti ujian AKM. Nah, contoh soalnya kalau di PJOK itu ada di tema 1. Nanti untuk di tema 4 dan tema 5 Pak Iman akan memberikan contoh soal untuk AKM untuk semuanya. Jadi tidak hanya yang terpilih ujian AKM saja. Begitu ya. Nah, anak-anak, karena minggu lalu Pak Iman tidak masuk, maka hari ini kita akan full belajar tema 3 dan pengumuman untuk besok kita akan PH tema 3. Anak-anak sanggup? Sanggup ya? Apakah sudah ada yang membaca-baca tentang tema 3 PJOK?
Saya, Pak. Ada lagi selain Karisa? Oh iya. Oke, bagus. Kalau ada yang sudah membaca-baca tidak apa-apa. Tapi hari ini akan Pak Iman jelaskan dulu ya. Jadi mulai hari ini kita akan mulai besok kita akan PH tematika. Lalu pengumpulan KI 4 mulai hari ini, tanggal 2 September ini sampai minggu depan, kalau tidak salah sampai tanggal 9 September pengumpulan KI 4-nya. Nah, pengumpulan KI 4-nya nanti ada video dari Pak Iman tentang tematika yang boleh kalian kerjakan nantinya ya. Sebentar Pak Iman lihat dulu ya. Kira-kira ngapain sih KI 4-nya? Oke, nanti saja ya Pak Iman akan berikan video contoh. Pak Iman lupa gerakannya seperti apa ya. Oke anak-anak, silakan dibuka LKS PJOK halaman 15 dan buku paket halaman 39. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Calvin baru masuk ya? Ya, Pak. Ya, oke. Pak Iman sambil absen terlebih dahulu ya. Absen 10. Absen 10 siapa ya? Belum hadir, absen 10. Terus absen 15 ini belum juga hadir, absen 15, 17. Absen 33 tadi izin, K-nya ya. Absen 33 itu K-nya ya? Iya, izin karena K-nya sakit. Ya tinggal absen 10. Terus absen 15 dan 17 yang belum hadir. Oke, sudah dibuka anak-anak semuanya? Safa belum nyalakan kamera, Sela dan Karina belum nyalakan kamera, silakan dinyalakan dulu. Oke, di tematika ini kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Kenapa Orlando? Halaman 39 di buku paket dan halaman 15 di LKS. Sama-sama. Nah, anak-anak, gerakan dasar kombinasi. Kalian masih ingat gerakan kombinasi itu gerakan apa? Gerakan gabungan dari dua atau lebih gerakan. Gabungan dari dua atau lebih gerakan. Sebentar ya, Pak Iman mau menutup pintu dulu. Nah, gerakan kombinasi ini adalah gerakan dua gabungan gerakan atau lebih yang dijadikan satu. Nah, kita akan belajar tentang jalan, lari, lompat, dan lempar. Kalian masih ingat jalan, lari, lompat atau loncat itu kan merupakan gerak lokomotor, dan lempar itu adalah gerak manipulatif. Nah, bagaimana caranya dua gerakan lokomotor dan manipulatif ini dijadikan menjadi satu? Ya, kita boleh lihat di LKS halaman 15 yang atas sendiri. Variasi gerak dasar jalan. Nah,
Dasar jalan variasi. Variasi itu apa saja sih? Apa sih maksudnya variasi itu? Ada yang tahu variasi itu apa? Bermacam-macam. Iya, betul. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Nah, macam-macamnya ada apa saja? Kita lihat di 15 yang A. Gerakan berjalan ke depan belakang, berjalan ke samping dan jalan cepat. Nah, kalian masih ingat di kelas 4 dulu Pak Iman pernah mengatakan jalan cepat ya. Jalan cepat itu jalannya ke depan, namun gerakannya lebih cepat daripada gerakan biasa. Ya, itu yang pertama. Ada meliputi jalan ke depan atau belakang. Bisa kan mempraktekkan ya. Terus ada jalan ke samping. Kalau samping itu ada dua, samping kanan dan samping kiri. Lalu ada jalan cepat. Ingat ya, jalan cepat selalu ke depan. Nah, Pak Iman bacakan lagi. Pada saat berjalan berarti kamu melangkahkan salah satu kaki bergantian. Salah satu kaki menapak pada tanah dan satunya melayang. Kalau dua-duanya melayang itu dinamakan berlari. Ya, berlari. Ada suatu waktu kalian melayang, itu dinamakan berlari. Nah, lanjut. Berjalan merupakan bagian dari nomor atletik. Ya, tahu atletik? Apa sih atletik itu? Atletik itu adalah gabungan olahraga yang menggunakan kekuatan tubuh, ya. Berjalan merupakan bagian dari nomor atletik, yaitu jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan berjalan yang dilakukan secara cepat, ya. Gerakannya jalan biasa namun dilakukan secara cepat. Dulu di kelas 4 Pak Iman sudah pernah jelaskan ini di tema 3 kalau nggak salah. Nah, gerak jalan biasa dilakukan dalam latihan baris berbaris. Kemarin siapa yang menonton upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka? Banyak tuh. Pasti banyak yang menonton. Nah, kalau kalian tahu baris berbaris itu gerakannya berjalan ya anaknya ya, berjalan namun dilakukan dengan semangat tinggi ya. Tangan harus lurus, nggak boleh nekuk seperti ini, nggak boleh, tapi harus lurus, harus 90 derajat. Ini adalah langkah tegak. Ada lagi langkah biasa. Kalau langkah biasa itu separuhnya, kalau ini 90 derajat, kalau ini 45 derajat, seperti jalan biasa. Seperti itu ya. Gerak dasar jalan yang dilakukan secara bersama-sama dalam regu dapat menampilkan gerakan yang serasi. Nah, kalau kemarin kalian melihat gerakan baris berbarisnya sang pengibar bendera, itu kan banyak. Ada pasukan 17, ada pasukan 8, ada pasukan 45 ya. Itu kalau di dalam baris berbaris ya. Ada pasukan, maksudnya apa Pak? Maksudnya pasukan 45 ya jumlahnya orangnya 45. Semua mempunyai arti tersendiri. Kalau 17 ya pasukannya 17. Ada pasukan 8 ya 8. Seperti itu. Oke. Nah, itu dari gerak dasar jalan. Jalan biasa ke jalan cepat itu merupakan kombinasi. Ya, itu merupakan kombinasi. Ada yang ditanyakan dulu dari gerak dasar jalan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba lihat di buku paket. Kalau nggak salah ya, buku paket. Nah, gerak dasar jalan yang halaman 39. Itu adalah cara-caranya ya anak-anak. Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Gerakan berjalan dan berlari selalu pandangannya ke depan. Jika arahnya ke depan. Kalau arahnya ke samping, kalian cukup lihat ke samping. Kalau yang lebih sulit adalah ke belakang.
Karena ke belakang itu tidak mungkin kepala kita diputar gini, nggak mungkin, ya kan? Bener nggak? Atau tiba-tiba kayak gini diputar, lalu habis lihat depan langsung lihat belakang, nggak mungkin bisa, ya. Karena itu kalau lihat kalau gerak dasar jalan selalu pandangannya lurus ke depan. Meskipun ke samping, kadang ke samping itu cukup dilirik gini aja. Nah, bisa kan kalian melirik? Nah, lirikan matamu. Ya, oke. Nah, itu gerak dasar jalan. Tangan dikepalkan. Maksudnya dikepalkan itu seperti ini. Nah, terus ada lagi angkat kaki kanan ke atas, diikuti gerakan tangan kiri. Nah, ini kayak pelajaran kelas 1 dulu ya, gerak jalan biasa. Kalau kaki kanan melangkah ke atas, melangkah ke depan, maka tangan kiri yang mengikuti. Berbeda lagi kalau kaki kiri yang ke depan, maka tangan kanan diayunkan ke depan. Nah, kalau tangan kanan di depan, kaki kanan di depan kayak robot. Nah, bip 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 bip. Nah, jalannya pasti kayak gitu. Ya, gitu ya. Itu dari gerak dasar jalan. Lanjut kita di LKS gerak dasar lari. Gerak dasar lari meliputi lari kecepatan lambat, lari kecepatan sedang, dan lari kecepatan tinggi. Kalian boleh menulis ya, kalian boleh menulis. Lari kecepatan lambat itu digunakan untuk jarak jauh. Ya, lari kecepatan lambat itu nanti bakal keluar di PH ini. Lari kecepatan lambat itu digunakan jarak jauh. Dan untuk lari kecepatan sedang itu digunakan untuk jarak menengah. Dan lari kecepatan tinggi untuk jarak pendek. Nah, jarak pendek sekarang kita bahas. Jarak pendek dalam lari dalam atletik itu antara 100 sampai 400 meter. 100 sampai 400 meter. Itu jarak lari untuk kecepatan tinggi. Sudah? Nah, lari dalam atletik ini menggunakan start jongkok. Sebetulnya sudah di kelas 4 kemarin ya. Kalau kalian ingat itu pasti hafal. Bisa diulang. Boleh. Lari kecepatan tinggi itu untuk jarak pendek. Ya, untuk jarak pendek. Nah, jarak pendek itu antara 100, 200 dan 400 meter perlombaannya. Lari jarak pendek selalu menggunakan start jongkok. Nah, sudah? Nah, untuk lari kecepatan sedang itu untuk jarak menengah, anak-anak. Untuk jarak menengah. Nah, jarak menengah ini ada 2 perlombaannya, yaitu 800 meter dan 1500 meter. Hanya 2 saja, 800 meter dan 1500 meter. Start yang digunakan bisa jongkok, bisa berdiri. Bisa jongkok dan bisa berdiri. Nah,
yang terakhir adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini menggunakan lari kecepatan lambat. Ya, lari kecepatan lambat. Nah, lari kecepatan lambat ini jaraknya yaitu 5.000 ke atas. 5.000 meter ke atas. Banyak contohnya, ada 5.000 meter, 10.000, ada 20.000, ada yang terakhir itu paling jauh itu 42.000 meter. Artinya 42 kilometer itu yang paling jauh. Nah, berlari dilakukan dengan cepat dan langkah yang lebih panjang daripada berjalan, ya kan? Lari adalah salah satu cabang atletik juga. Lari menjadi dasar sebagian besar cabang olahraga. Gerakan lari perlu kamu kuasai dengan cara berlatih secara rutin. Jadi lari ini kalau kalian ingin mendapatkan top speed, wah artinya top speed itu adalah kecepatan maksimal ya. Kalau di motor atau mobil itu adalah kecepatan maksimal atau cc-nya. Nah, cc-nya berapa? 100. Nah, berarti bisa 100 km per jam. cc-nya berapa? 1500, kan kebanyakan mobil kayak gitu ya. Berarti 1500 per jam. Wah, kayak gitu. Itu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan dari gerak dasar lari? Ada yang ditanyakan? Ini hanya pengulangan dari kelas 4 dulu. Ini hanya pengulangan dari kelas 4 dulu. Nah, yang selanjutnya adalah gerak dasar lompat. Gerak dasar lompat kalian bisa lihat di halaman 41 buku paket ya. 42. Nah, itu adalah contoh-contoh latihannya anak-anak. Ada yang melewati gundukan pasir, ada kombinasi lari dan melompati rintangan rendah. Nah, kalau kalian saat kelas 3, kalau kalian lihat kelas 6 ya, saat kalian kelas 3 kalau nggak salah, kan masih Pak Iman mengajar offline ya dulu ya. Kalau lihat kalian kelas 6 dulu ada yang berlari, ada kombinasi tuh, ada gerakan berlari cepat, lalu melompati gawang, ya, terus muter, larinya muter, terus loncat-loncat. Mungkin yang punya IG-nya Pak Iman, Instagramnya Pak Iman juga pernah mempraktekkan seperti itu. Nah, itu adalah gerak kombinasi dari jalan, lari, dan lompat. Nih, Pak Iman lihatkan ya. Nah, ini anak-anak. Nggak kelihatan ya? Nah, itu dia Pak Iman lagi. Pak Iman ulangi nih. Lompat dulu, berlari memutar, lalu loncat. Nah, ini merupakan gerak kombinasi. Nah, sekali lagi, lari, lompat, memutar, lalu meloncat. Lebih lengkapnya ada di Instagramnya Pak Iman kayak gitu. Itu adalah contoh dari gerakan kombinasi anak-anak. Ya, lucu kan, kayak pocong loncat-loncat gini. Ya, oke. Sekarang kita bahas di lompat dulu ya. Lompat menurut LKS, tahapan dari lompat terdiri atas 4 tahapan. Yaitu tahapan awal, kalian bisa lihat gambar yang atas sendiri ini. Gambar yang atas sendiri ini. Nah, itu kan kita lihat ada 5 ya, ada 5 gambar anak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gerakan anak kita lihat dari yang sebelah kiri dulu, paling kiri. Nah, kita lihat yang pertama adalah tahapan awalan. Tahapan awalan orang yang nomor 1, yang sebelah kiri sendiri, itu adalah tahapan awalannya dengan cara berlari. Lalu ada tahapan tolakan. Anak-anak kalau
kalau ini. Kita lihat yang sini aja, yang ini aja ya, yang perempuan. Ada berapa ini? Ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Yang bawahnya aja, lebih lengkap. Dilihat buku paketnya halaman 42. Nah, yang berdiri tegak itu adalah persiapan ya. Berdiri tegak itu bukan awalan. Berdiri tegak itu adalah sebuah posisi. Dia sedang persiapan mengukur jarak, melihat jarak, terus lalu berpikir mau melakukan apa, itu yang dilakukan saat berdiri tegak. Yang kedua itu saat ini dia berlari. Ini dia berlari. Yang sebelah kiri habisnya berdiri tegak, dia berlari. Itu adalah tahapan awalannya. Lalu ada namanya tahap tolakan, yaitu tahap kedua. Tolakan itu selalu melompat ya. Kalian tahu tolak peluru? Kalton tuh mainan pesawat-pesawatan tuh. Wush, terjun gitu ya. Nah, kalian tahu tolak peluru? Tolak peluru kan ditaruh di sini. Nah, tahapan tolakannya adalah melepaskan pelurunya saat di tangan dilepaskan. Nah, ini adalah tahapan tolakannya. Sama seperti melompat. Melompat itu adalah tahapan tolakannya. Saat mau lompat jauh itu adalah tahapan tolakannya. Terus yang ketiga ada namanya tahap melayang. Tahap melayang itu yang ini, anak-anak. Yang ini, yang di atas, dia melayang. Nah, ini adalah tahapan melayang. Yang ada tanda ini, terus dia tidak menyentuh apa-apa di tanah. Ini adalah tahapan melayang. Terus yang keempat itu adalah tahapan mendarat. Tahapan mendarat itu ada 2 gambar ya. Yang pertama adalah meluruskan kaki. Ya kan, yang mau terjun itu mau mendarat, dia meluruskan kaki lalu menekuk kaki sampai jongkok. Itu adalah tahapan mendaratnya. Nah, ada 4 tahapan dalam atletik, yaitu namanya lompat jauh. Nah, kita punya bak pasir. Dulu pernah nggak anak-anak saat di kelas 3 Pak Iman ajari lompat jauh? Nggak pernah. Pernah apa enggak? Ingat? Apa enggak ingat? Pernah ya? Pernah ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah lompat jauh. Dari lompat jauh itu ternyata ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, berlari. Yang kedua, melompat tolakannya. Dan yang ketiga ada melayang. Nah, saat melayang itu bisa ada 3 gerakan lagi anak-anak. Saat melayang itu bisa melakukan 3 gerakan lagi. Ada gerakan menggantung. Nah, gerakan menggantung itu seperti ini. Cuma ketika melayang langsung badannya ini diarahkan ke depan sambil tangannya diarahkan ke belakang, kakinya diarahkan ke belakang. Itu menggantung. Ada namanya walking in the air. Walking in the air itu artinya adalah berjalan di udara. Nah, kakinya yang digerakkan seperti berjalan. Bukan gini, bukan. Tapi kakinya yang digerakkan gini. Tapi itu ada di udara saat melayang. Nah, kayak burung kan, kakinya digerakkan gitu. Nah, itu walking in the air. Yang satunya itu Pak Iman, gaya jongkok. Gaya jongkok itu tangan dan kaki diluruskan ke depan. Tangan dan kaki diluruskan ke depan. Jadi perkenaannya itu seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini saat di udara itu gerakannya seperti ini. Tinggal jatuh saja. Nah, ketika jatuh anak-anak, ketika mendarat, kalian harus tubuhnya harus diarahkan ke depan, bukan di belakang. Kalau lompat jauh. Karena apa yang dihitung adalah misal Pak Iman lompat jauh. Nah, pantatnya Pak Iman yang menyentuh di bagian belakangnya. Nah, yang dihitung itu adalah mulai dari pembatas pantatnya Pak Iman yang jatuh di pasir ini.
Jadi usahakan badan kalian jatuhnya ke depan, bukan ke belakang. Seperti itu ya. Seperti di KI 4 kelas 4 dulu, tema 3. Pak Iman kan pernah tuh belajar. Terus berlari, melompati kardus, lalu jongkok sambil tangannya diluruskan gini. Ingat nggak? Nah, itu adalah tahapan dari lompat jauh. Ternyata bisa ya kita lakukan di rumah masing-masing. Nah, tuh. Oke, gerakan melompat dilakukan dengan cara menolakkan kaki. Nah, ketika tolakan, anak-anak, ketika tolakan, kaki yang digunakan adalah kaki yang terkuat. Nah, kalian ukur kaki yang terkuat itu kaki kanan kalian atau kaki kiri kalian. Kalau Pak Iman, kalau melompat jauh itu menggunakan kaki kiri, karena kaki kiri yang biasanya Pak Iman gunakan untuk lompat dalam permainan bola basket. Jadi itu, jadi ya kaki kirinya Pak Iman yang paling terkuat. Terserah kalau kalian mau pakai kaki kanan, boleh. Pokoknya bukan tangan ya. Habis lari, tiba-tiba roll depan, nah itu salah. Lalu tangan yang melompat nggak bisa. Yang melompat yang digunakan adalah kakinya, entah kaki kanan atau kaki kiri. Nah, saat mendarat itu selalu menggunakan 2 kaki, ya, selalu menggunakan 2 kaki, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan dari dasar lompat, gerak dasar lompat? Kalau dalam atletik gerak dasar lompat ini macamnya banyak ya anak-anak ya. Gerak atletik lompat ada banyak macamnya, yaitu lompat tinggi. Lompat tinggi itu yang melewati pembatas tinggi. Biasanya itu 1,5 meter ke atas, 1,5 meter ke atas. Terus ada lompat galah. Nah, lompat galah itu ada juga pembatasnya. Hampir sama kayak lompat tinggi tapi tidak setinggi lompat galah. Lalu ada lompat jangkit. Nah, lompat jangkit ini gerakannya ketika mau melompat itu gerakannya hampir sama dengan lompat jauh. Tapi saat mau melompat ke bak pasir, gerakannya ada 2 gerakan seperti rusa. Tahu rusa? Atau gerakan lompat kijang. 1, 2 lalu lompat. Nah, itu lompat jangkit. Kalau lompat jauh ya sudah berjalan yang tadi kita bahas, itu lompat jauh. Ya. Ada yang ditanyakan dari lompat? Yang terakhir kita akan membahas tentang gerak dasar lempar. Lempar. Nah, gerak dasar lempar kalian bisa lihat halaman 44 di buku paket ya. Itu ada contohnya melempar. Itu ada contohnya melempar ya. Itu adalah melempar secara mendatar ya. Itu contohnya dalam permainan rounders. Rounders ya. Oke, variasi gerak dasar lempar meliputi memasukkan bola ke keranjang. Contohnya dulu di kelas 3 kalian pernah memasukkan ke bola basket ke keranjang ya. Bola basket ke keranjang yang kecil, bukan keranjang yang ring basket. Yang ada di tempelan di pinggir-pinggir pagar itu kan ada tuh. Ayo anak-anak latihan memasukkan bola. Meskipun bola kecil kalian masukkan di sana. Itu adalah variasi yang pertama, memasukkan bola ke keranjang. Dan yang kedua adalah melempar bola ke sasaran. Nah, kalau melempar bola ke sasaran, kalian tuh pernah kalau contoh permainannya adalah seperti bowling. Nah, itu melempar bola ke sasaran. Ada lagi kalau di gamenya di mall. Ya enggak kalian? Game di mall itu ada sebuah bola ditaruh. Nah, ada jarak tertentu. Ayo, siapa yang bisa kena bola ini, kamu dapat boneka. Ya enggak? Ada yang pernah nyoba enggak? Nah, itu adalah permainan melempar bola ke sasaran. Dan yang ketiga adalah lempar tangkap bola.
lempar tangkap bola dulu ada macamnya, ada banyak. Dulu Pak Iman sudah pernah kasih di kelas 3, ada bola yang dilempar melambung, ada yang datar, ada yang dipantulkan, ada yang lemparnya dari bawah. Nah, kayak gitu. Ya, mudah sekali kalau untuk lempar ini. Nah, gerakan lempar termasuk dalam cabang atletik. Contohnya adalah lempar lembing. Tahu lembing anak-anak? Tahu lempar lembing? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Lempar lembing kalau kalian main di Mobile Legends itu adalah hero-nya Zilong. Nah, itu. Dia kan bawa tombak. Iya, betul Carlton tuh. Main Mobile Legends ya? Ya, itu kalau di hero di Mobile Legends itu bawa tombak namanya Zilong. Nah, atau Alpha. Nah, itu dia bawa tombak. Caranya itu dia berlari dulu. Terus langsung dilemparkan lembingnya. Lembingnya itu terbuat dari kayu, kalau nggak salah panjangnya 2 meter atau berapa ya Pak Iman, lupa Pak Iman. Ya, terbuat dari kayu. Terus ujungnya itu lancip seperti ini, segitiga. Lancip. Nah, dia bawa lembing sambil berlari, langsung habis mau di garis finish itu dia dilemparkan saja. Itu lempar lembing anak-anak. Ya. Terus ada lagi lempar cakram. Nah, lempar cakram itu seperti piring yang ditumpuk 2. Nah, cara memegangnya itu ini, misalnya ini Pak Iman ibaratkan sebagai apa? Sebagai cakram ya. Cara memegangnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Tinggal dilemparkan memutar seperti ini. Nanti ada itu, kalau yang ahli itu sudah 70 meteran ke atas. Cakram terbuat dari sebuah karet ya, karet. Jadi kalau mengenai tanah dia bisa memantul. Terus ada lagi tolak peluru. Nah, tolak peluru Pak Iman ibarat tolak peluru ini terbuat, misalnya ini pelurunya. Peluru ini terbuat dari besi. Kalau nggak salah yang cowok itu atau yang laki-laki itu 2 kilo atau 4 kilo beratnya, besi ya. Terus kalau yang cewek itu 1 kilo atau 2 kilo. Pak Iman lupa. Jadi ini ditempelkan di sini, digenggam, ditaruh di sini, di telinga. Nah, dulu di kelas 4 sudah Pak Iman beri kok contoh video ini. Ditaruh di sini, tinggal dilemparkan saja. Kalau yang sudah biasanya atlet tolak peluru ini badannya gemuk-gemuk karena dia mempunyai otot yang besar. Tapi gemuknya bukan gemuk lemak, tapi gemuk otot. Nah, kalau gemuk yang lemak ya melemparnya cuma 2 meter, 1 meter. Nah, bisa squishy. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau gemuknya tolak peluru itu sangat gemuk, tapi dia berotot ya, karena untuk melemparkan tadi. Seperti itu ya. Alat yang sebenarnya adalah menggunakan besi dan baja. Nah, tapi kalau untuk anak-anak SD, Pak Iman menyarankan membuat bola dari tolak peluru itu adalah dari kertas. Ya, dari kertas dibuat bola ya, sebegitu banyak. Kalau nggak salah itu berapa kertas ya, kurang lebih 10 kertas atau bisa lebih lah ya, bisa lebih. Pokoknya besarnya lebih besar dari bola ini, sekitar seginian. Itu taruh sini, lemparkan. Nah, gitu ya. Oke. Ada kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Kombinasi keempatnya dapat dijumpai dalam permainan ayam dan kucing. Ayam dan kucing. Kita lihat dulu videonya ayam dan kucing ya. Pak. Nah, ini adalah videonya, Pak Iman coba lihatkan ya.
Ada lagi mungkin Pak Iman carikan ya. Ayam dan kucing. Oh, nggak ada ternyata. Ayam dan kucing ini permainannya seperti itu tadi anak-anak. Biasanya sambil membawa bola kertas ya. Jika kena bisa dilemparkan. Seperti kejar-kejaran kucing dan anjing, itu permainan tradisionalnya. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Dari materi yang Pak Iman jelaskan tadi. Nah, contoh permainannya ada di buku paket halaman 46 ya. Itu adalah ayam dan kucing. Permainan ini dilakukan secara berpasangan, siswa A sebagai ayam dan B sebagai kucing. Permainan dilakukan di halaman sekolah. Peralatan yang dibutuhkan antara lain bola rondes. Bola rondes itu bola ini ya, bola ini. Kardus kecil dan tiang bendera. Nah, itu caranya nanti kalian bisa baca sendiri di halaman 47. Oh, begini ternyata. Terus yang terakhir Pak Iman mau mengumumkan ya. Yang terakhir Pak Iman mau mengumumkan nanti siang ada pra-PH. Pra-PH-nya nanti kalian bisa kerjakan di atas jam 12 dan sampai jam 8 malam. Jam 12 sampai jam 8 malam. Kalian bisa kerjakan pra-PH sebagai bahan untuk PH kalian. PH kalian, Pak Iman ulangi lagi, PH kalian akan dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 3 September, artinya besok. Mohon maaf sekali karena Pak Iman minggu lalu tidak masuk karena ada tryout AKN. Seperti itu ya. Jadi materi kita harus dikejar dengan cepat. Terus apa itu namanya? Kita tidak bisa olahraga, kita juga tidak bisa membahas LKS. Nanti LKS kalian bisa lihat kunci jawabannya di classroom kalian masing-masing. Tapi yang terpenting adalah kerjakan LKS-nya dengan benar ya. Kerjakan LKS-nya sendiri, lalu nanti sekitar nanti siang akan Pak Iman berikan kunci jawabannya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekian dari Pak Iman. Silahkan lanjut ke kelas selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sama-sama. Sama-sama.